lewat belakangnya masnya maju dikit, nah, dititipkan ke ibu, monggo. Mas, ibu duduk di sana bu. Nah, Mas Roman juga ikut. Iya, bersiku di hadapan ibu dan bapak. Ye. Nah, Mbak Elo kasihkan ke ibu berasnya. Ajar nunjuknya, ibu bersiku mbak duduk. Nah, Mas Rahman duduk juga kalau bisa. Ye. Iya. Oke, bisa. Kanjeng ibu, kula titip kajengipun Mas Rahman, iya bu, kakak iya bu. Ke siswa-siswa tambah itu, kayak mundur mobil Alphard. Amin. Sudah, silakan kembali. Mbak Elok sama Mas Rahman kembali lagi. Duduk lagi di kursi. Iya. Selejengipun wonten kangkungan putih asal dikatakan adicara dahar kelima utawi dahar walima. Yang kanan pegang kain, nah satunya ini kasihkan anu deh selling ke bannya. Ya, yang gelas satunya di samping kanan. Adicara menikah, adicara dari 5 utawi dari 25 nasi kuning sego punar. Nah, sekarang itu dikasihkan ke Mbak Eloknya. Untuk airnya kalau gitu. Oke, Mas Rahmat sama Mbak Elok adem-ademan. Nah, sekarang yang pegang. Nah, sekarang Mas Rahman nyuapin istrinya. Pegang dagu mas, dagunya dipegang. Nah, kewajiban seorang suami itu cari nafkah, nyuapin istri itu kewajiban suami lo ya. Karena apa? Pernikahan itu mengajarkan untuk peduli. Sekarang yang pegang dirinya Mas Rahman. Yang nyuapin Mbak Elo, monggo kasih cabai Mbak Elo. Kasihkan lauk, tangan kirinya pegang dada pundak. Nah, yang kanan Mbak. Satunya, nah, si tangan merah. Ya, sudah dapat dari Kenzi? Sudah? Dapat mas? Sudah. Kasihkan ke mbaknya biar cepat nular. Siapa tahu cepat jadi manten. Monggo, mbaknya sekarang minum. Sama-sama pegang gelasnya aja diambil Mas Rahman. Mbak Elo pegang gelas sama-sama minum sekarang. Ayo, jangan minum sendiri. Suami kasih minum istri, istri kasih minum suami. Artinya apa? Suami harus tahu istrinya lagi lapar apa enggak. Istri juga gitu, suaminya capek apa enggak itu ditanyakan. Makanya suami datang kerja karena belum disiapin, marah-marah. Saya kok udah dimasak. Sebetulnya kalau dari dari secara religi, secara Islami ya Ustaz ya, yang masak itu kewajiban siapa Ustaz? Suami loh yang masak. Dengerin bapak-bapak, kalau suaminya datang kerja terus di rumah belum masak, itu jangan marah sama istri. Istri kadang dibilang istrinya tidak kerja di rumah, kata siapa? Kalau suaminya coba bayangin, istrinya yang nyapu di rumah, yang ngepel, cuci baju, bersih-bersih. Siapa kalau itu pakai pembantu bayar berapa? Ya? Jadi jangan pernah bilang, Mas Rahmat istri saya udah kerja, salah. Istri saya kerja di rumah. Itu kalau gaji mas, tidak cukup 1.500.000 mas, tidak cukup. Ada tidak membantu dibayar tukang masak sebulan 500? Tidak ada kan? Tukang cuci 500 sebulan nggak ada. Makanya kalau 1 juta 3 juta loh mas gaji itu untuk istri. Sudah, selanjutnya untuk petugas boleh turun. Terima kasih.
Silahkan sungkem ke ibu, Mas Rahman sungkem ke bapak. Dilepas kakinya ya, kok tangannya dilepas ya. Diambil tangan kanan ibunya, dibantu Mbak Yuyun. Mbak Yuyun sing melohe. Bersipu. Mbak Ella diambil tangan kanannya, dicium. Hari ini Ella sudah resmi menjadi seorang istri. Hal terberat bagi seorang ibu ketika melepas anak yang disayangi. Ibu membesarkan Ella sendirian. Beliau menjadi seorang ibu sekaligus menjadi seorang ayah untuk Ella. Tidak mudah menjaga anak perempuan, sekaligus mencari rezeki, mencarikan nafkah untuk anak tercintanya. Hari ini Ella yang disayangi sejak kecil sama ibu. Mas Rahman, Ella ini jangankan dipukul, dibentak pun itu tidak pernah. Apalagi diperlakukan kasar, apalagi sampai dimukul itu tidak pernah, Mas. Hari ini Ella yang cantik dirias sama Kak Seli. Hari ini diberikan sama Mas Rahman, diamanahkan sama Mas Rahman. Dulu waktu kecil Ella, jangankan orang lain, nyamuk pun itu tidak boleh mengganggu Ella, Mas. Ella tidak pernah dibohongi, Ella tidak pernah diperlakukan kasar. Jaga amanah itu, Mas. Buat ibumu bahagia. Ibu mengerti perjuangan ketika membesarkan seorang anak, mencarikan pendidikan yang layak. Ketika anaknya meminta, saya butuh sesuatu Bu, itu adalah kata-kata yang kadang bikin ibu nangis. Takut anaknya tidak sama dengan orang lain, takut anaknya tidak bahagia. Tidak ingin seorang ibu melihat anaknya sedih. Tidak ada seorang ibu yang ingin melihat anaknya sedih. Tidak ada seorang ibu yang ingin melihat anaknya menderita. Tetapi seorang ibu itu luar biasa. Ibu tidak pernah menceritakan penderitaannya sama orang lain. Jangankan tetangga, anak pun ibu tidak pernah menceritakan penderitaannya. Selapar apapun seorang ibu pasti bilang kenyang sama anaknya. Selapar apapun, sesakit apapun seorang ibu, ketika di hadapan anaknya pasti ibu sehat, nak, ibu enak. Kenapa? Karena ibu tidak ingin anaknya menderita. Ibu tidak ingin anaknya sengsara. Mas Rahman, jangan kecewakan ibu yang telah mempercayai Rahman. Saya yakin ibu menerima Rahman bukan karena pekerjaan, bukan karena hartanya, bukan karena uangnya, tidak. Yakin bahwasanya Rahman ini yang akan mengantarkan Ella, membimbing agamanya Mbak Ella, bukan hanya menuju di dunia saja, tetapi dibimbing agamanya, sholatnya, semuanya, hingga menuju ridhonya Allah, surganya Allah. Dipeluk ibunya Mbak Ella, dipeluk. Dipeluk ibunya Mbak Ella. Orang yang selalu ada buat Ella, orang yang selalu mencintai Ella, orang yang selalu berjuang. Bahkan ibu itu berani mati. Ketika Ella dibesarkan, dilahirkan dulu, pertaruhan nyawa seorang ibu ketika melahirkan anaknya. Pilihan seorang ibu ketika melahirkan itu ketika antara hidup atau mati. Sudah ibu. Selanjutnya Ella sungkem ke bapak sebentar Pak D. Monggo. Beliau Pak D ini adalah pengganti. Juga beliau posisinya pasti sama juga seperti ayah. Seorang Pak D, saya yakin seorang laki-laki ketika melihat ponakannya itu pasti gambarannya seperti melihat anaknya sendiri. Beliau juga ikut memikirkan hari bahagia ini. Beliau juga saya yakin mendoakan. Mas, ibu sangat percaya sama Mas Rahman. Ibu sangat yakin sama Mas Rahman.
Tapi ingat Mas Rahman, kepercayaan itu bagaikan kaca itu benar. Kalau kaca itu sampai jatuh Mas Rahman, pecah, kaca itu sulit untuk mulus kembali. Sama dengan kepercayaan ibu. Sekali Mas Rahman mengkhianati istri, sekali Mas Rahman mengkhianati keluarga, saya yakin ibu selamanya tidak akan pernah mudah untuk langsung percaya sama Mas Rahman. Kenapa? Karena seperti itulah kepercayaan. Dijaga Mas Rahman, diingat Mas Rahman. Sampun selanjutnya Mas Rahman sama Mbak Elo sungkem ke ibu dan bapak di sebelah kiri. Monggo. Mas Rahman, seorang perempuan yang telah berjuang, bukan hanya membesarkan, beliau seorang perempuan yang luar biasa. Mbak Elo sungkem ke bapak, diambil tangan kanan ibunya Mas Rahman, cium Mas Rahman, jaluk sepuro, minta maaf sama ibu. Mungkin Rahman pernah kasar sama ibu, minta maaf sama ibu. Mungkin karena ucapan Rahman yang menyakiti hatinya ibu, mungkin ucapan Rahman tingkah laku Rahman yang mungkin sedikit membuat ibu menangis. Tapi seorang ibu tidak pernah membalas rasa sakit hati. Senakal apapun seorang anak, sejahat apapun seorang anak, ketika anaknya dalam kondisi terjatuh, ibu tetap merangkul. Tidak ada kasih sayang yang mampu menandingi kasih sayangnya seorang ibu, itu tidak ada. Karena beliau Pangeran Katon, kalau kalian jenengan sedoyo. Ibu itu Pangeran Katonnya, saya dengan jenengan semuanya. Makanya ibu berhati-hati. Kalau berucap untuk anaknya berhati-hati. Didoakan di bumi, didengar di langitnya Allah. Kalau ibu sampai berucap salah sama anak, takutnya diijabah sama Tuhan. Karena doanya ibu itu tidak ada tabir. Beliau yang telah melahirkan Mas Rahman, beliau ibu-ibu kita ini yang telah melahirkan kita. Kita sukses bukan karena kita yang hebat, tidak, bukan karena kecerdasan kita, tidak, tetapi Allah memudahkan. Tuhan memudahkan. Kenapa? Karena ibu meridhoi kita, karena ibu mendoakan kita. Saya yakin siapapun ibu-ibu yang malam hari ini, siang hari ini ada, tiap malam selalu mendoakan anaknya. Bukan hanya malam Bapak Ibu, tiap 5 waktu didoakan, tiap detik didoakan. Nah, semoga kamu jadi anak yang soleh dan solehah ya. Semoga kamu jadi anak yang beruntung. Kita celaka kalau tidak punya anak yang soleh dan solehah. Apa yang kita banggakan kalau di akhirat? Yang akan mengangkat derajat orang tua itu adalah anak. Yang akan mengangkat kehormatan orang tua di dunia dan akhirat, yang akan memuliakan orang tua di dunia dan akhirat itu anak. Siapa yang mau merawat orang tua kita kalau bukan anaknya? Tetangga ada